Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat yang dipimpin Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto, serta perwakilan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Rapat yang dihadiri oleh seluruh fraksi ini menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan. Setidaknya ada 3 pasal yang menjadi sorotan, yakni pasal 3 terkait kedudukan TNI, pasal 53 tentang usia pensiun bagi prajurit, hingga pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Ya di Bakamla nanti answer-answernya begini, di Bakamla itu nanti kira-kira akan ada perwira atau anggota TNI aktif, mungkin polisi atau mungkin juga kejaksaan dan lain sebagainya. Pak, terkait TNI akan dibawa ke paripurna nanti ya Pak? Mungkin dalam waktu dekat kalau ada paripurna baru nanti akan dibawa ke tingkat 2. Kamis ya Kak? Saya belum tahu karena konon diundur 1 minggu ya, begitu. Pak, terkait dengan nomenklatur Pak, kan yang tadinya sekretaris militer sekarang menjadi Kementerian Sekretaris Negara dan termasuk di bawahnya sekretaris militer. Begini, itu seperti apa Pak? Untuk di situ kan kesetariatan negara. Benar. Ya, begitu. Di bawahnya itu ada sekretaris militer dan sekretaris presiden, ya. Seperti yang sudah ada, Sesnek itu tidak termasuk di dalam pasal ini. Oh baik Pak, berarti tidak meluas ke Sesnek berarti Pak ya? Tidak ke Sesnek, ya, begitu. Jadi berulang kali kami tekankan di situ bahwa Sesnek tidak, begitu, ya. Terkait revisi Undang-Undang TNI, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan hari ini mengikuti audiensi bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Para aktivis menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait RUU TNI. Menyampaikan catatan tentang yang pertama, tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan peran TNI tetap ada dalam jalur pertahanan. Tentara tetap dikembangkan sebagai tentara modern dan profesional, dan yang terpenting juga adalah tentara tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil. Karena itu pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga supremasi sipil. Dengan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil, pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dari kedua belah pihak. Insya Allah saya pikir ada titik temu dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini untuk kemudian setiap pembahasan revisi undang-undang. Demikian. Ya, kami memberikan penjelasan juga sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusinya juga sudah intens. Demikian. Revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan, salah satunya terkait dengan 3 poin, yakni TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiun, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Instansi sipil yang bisa diduduki TNI aktif kini berkurang menjadi 15 dari sebelumnya 16 instansi. Dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Terbaru dalam revisi Undang-Undang TNI, perwira TNI aktif bisa menjabat di 15 instansi sipil atau kementerian dan juga lembaga. Kementerian Kelautan dihapus dari daftar instansi sipil yang bisa dijabat prajurit aktif. Di antaranya kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh TNI yaitu Koordinator Bidang Polkam,
Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, dan Sandi Negara. Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, BNPB, dan BNPT. Selanjutnya, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di Undang-Undang TNI batas usia pensiun Bintara dan Tamtama 53 tahun dan juga 58 tahun. Sementara di RUU TNI, Bintara dan Tamtama 55 tahun. Untuk Bintang 4, usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Poin ketiga yang jadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan